Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan dengan materi adalah tentang materi Neisseria meningitis ya. Di sini nanti akan kita bahas beberapa hal berkaitan dengan penyakit meningitis. Kajian kita diantaranya adalah morfologi dan fisiologi bakteri ini, kemudian patogenesisnya, kemudian gejala klinis, epidemiologi dan pencegahannya, serta gambaran uji diagnostik laboratorium. Untuk materi kali ini kita tidak bisa praktikumkan secara langsung karena memang keterbatasan kita dalam hal sampel dan juga kewenangan kampus ya untuk melakukan pemeriksaan ini di wahana pendidikan. Mudah-mudahan materi nanti bisa membekali adik-adik untuk bisa melakukan diagnosis laboratorium ketika menjumpai kasus tentang meningitis di wahana praktek atau di tempat kerja setelah dilulus. Morfologi dan fisiologi. Jadi adik-adik di sini kita bisa lihat bahwa bakteri Neisseria meningitis ini dia adalah bakteri termasuk dalam golongan gram negatif. Kemudian bentuknya adalah Diplococcus. Kemudian dia juga adalah bakteri yang berkapsul. Ya, ada lendir gitu ya, atau kapsula yang menyelubungi struktur Diplococcus ini. Nah, adik-adik, di sini juga saya cantumkan bakteri-bakteri yang encapsulated atau bakteri-bakteri yang memiliki kapsul. Sebagai apa fungsinya? Anda ingat kembali, fungsinya adalah untuk pertahanan diri bakteri tersebut dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, ini bakteri-bakteri yang berkapsul ya. Ada ini Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe B, kemudian yang kita bahas sekarang adalah Neisseria meningitidis, kemudian Escherichia coli, kemudian adalah Salmonella typhi, ada Klebsiella pneumoniae dan Streptococcus grup yang B. Ini adalah golongan-golongan bakteri yang berkapsul atau bisa disingkat SHNE, SKS. Nah, jadi Neisseria meningitidis ini termasuk diantaranya adalah bakteri yang strukturnya dia berkapsul. Ya. Nah, bentuknya kalau kita ingat lagi sama ya, Diplococcus yaitu dengan Neisseria gonorrhoeae, sama ya bentuknya, sama-sama Diplococcus. Hanya saja yang membedakan ini adalah sampelnya. Ya, nanti kita bahas. Kalau Neisseria gonorrhoeae sampelnya jelas adalah sekret vagina, sekret genital ya. Kalau dia pada bayi yang terindikasi maka konjungtivitis pada mata atau sampel pada orofaring gitu ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya kemarin sudah kita bahas tentang Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini adalah Neisseria meningitidis ya. Nah, bagaimana patogenitasnya ya? Penyakit yang disebut dengan meningitis itu sebenarnya adalah masuk dan tumbuhnya bakteri ke dalam cairan cerebrospinal atau CSF sehingga menyebabkan peradangan di dalam CSF dan jaringan otak yang berdekatan. Ini adalah strukturnya ya. Ini adalah strukturnya. Di sini ada bagian kepala ya. Kemudian di sini ada otak ya.
Kemudian ya di sini yang berwarna biru ini adalah cerebrospinal fluid atau CSF atau cairan otak. Yang ini semua di sini melingkupi melapisi seluruh bagian otak ini ya. Sebelum menempel kepada tulang kranial tertera di sini. Nah, disinilah tempat bakteri Neisseria meningitidis itu berkembang sehingga menyebabkan penyakit yang disebut dengan meningitis. Nanti lebih jauh saya akan jelaskan lagi. Nah, kita akan mengenal dulu sampel dalam identifikasi bakteri Neisseria meningitidis ini ya, yaitu adalah cerebrospinal fluids atau cairan otak ya, atau kita singkat dengan CFS ya. Nah, CFS ini diproduksi ya oleh bagian dari choroid plexus ya pada lateral ventricle, yaitu tempatnya ada di sini. Jadi ini adalah otak depan, ini otak tengah, ini otak belakang gitu ya. Nah, bagiannya ada di sini, ada disebut dengan choroid plexus. Nah, di sini inilah diproduksi disebut dengan cairan otak. Nah, kemudian cerebrospinal ini dia flow through intraventricular gitu ya. Jadi dia mengalir ya, atau dia menuju ke bagian intraventrikuler ya. Ya, kemudian dia juga flow-nya atau alirannya ini sampai kepada di bagian tulang belakang. Jadi semuanya dia mengalir itu ya sampai di sana. Nah, jadi yang berwarna biru ini adalah cairan cerebrospinal yang merupakan sampel dari spesimen dari pemeriksaan Neisseria meningitidis. Nah, sebenarnya meningitis sendiri atau peradangan pada bagian otak ya, khususnya pada bagian meningen ya, pada meningen bagian otak ini tidak hanya disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis, tapi juga disebabkan oleh virus, jamur atau bakteri patogen lain yang dia tumbuh dan berkembang di CFS, di cerebrospinal fluids itu tadi, di cairan otak. Jadi tidak hanya bakteri Neisseria meningitidis saja, tapi penyakit meningitis itu disebabkan oleh bakteri itu sendiri, virus, jamur, atau bakteri lain yang memang tumbuh dan berkembang pada bagian meningen di otak. Sehingga apa dia? Menimbulkan peradangan. Ya. Ketika menimbulkan peradangan, maka secara otomatis kita bisa ketahui leukosit atau sel darah putihnya akan meningkat karena terjadi peradangan di bagian meningen itu tadi, ya. Nah, kemudian ketika sel darah putihnya meningkat, akhirnya apa? Menghambat sirkulasi dari cerebrospinal fluids atau cairan. Nah, ketika jaringan sirkulasi tersebut terhambat, maka timbullah yang disebut dengan edema. Edema itu adalah pembengkakan karena penumpukan cairan. Jadi bengkak gitu ya. Ada namanya edema pada kulit ya. Bengkak ketika dilakukan tekanan pada kulit itu, maka dia akan kembalinya biasanya lama. Saya ada bekasnya gitu ya, lama kembali. Nah, ini terjadinya di otak ya, di daerah meningen. Jadi leukosit itu menghambat sirkulasi, akhirnya menimbulkan pembengkakan karena penumpukan cairan. Nah, selanjutnya peradangan ini juga bisa menyebabkan berubahnya pembuluh darah. Ya. Jadi karena ada penumpukan cairan ini, maka struktur pembuluh darahnya jadi berubah, jadi bengkak dia, jadi melebar dia pembuluh darahnya, gitu ya. Nah, itu disebut dengan vaskulitis. Ya. Kemudian juga bisa peradangan ini akhirnya menyebabkan trombosis vena cerebral, yaitu penggumpalan darah yang ada pada vena cerebral.
kemudian juga otomatis menyebabkan iskemia sekunder atau kurangnya pasokan oksigen. Karena darah menggumpal, kita tahu bahwa sel darah merah itu mengandung eritrosit ya. Eritrosit atau sel darah merah itu mengandung hemoglobin, dan hemoglobin itu adalah memiliki afinitas yang tinggi terhadap oksigen diantaranya, dan oksigen itu yang berfungsi untuk respirasi seluler. Nah, sehingga karenanya terjadi trombosis, sehingga menyebabkan kurangnya pasokan oksigen. Kemudian masuknya bakteri, virus, jamur, atau bakteri patogen ini ke cairan otak, CFS, ini juga bisa menyebabkan cedera saraf. Dan bakteri itu sendiri juga mengeluarkan toksin yang itu memiliki dampak terhadap saraf. Sehingga gejala klinis umumnya jadinya seperti apa? Ya, gejala klinis umumnya pada penyakit meningitis ini, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang lain-lain tadi, disebabkan oleh demam. Gejala klinisnya adalah demam. Kemudian sakit kepala terus-menerus, leher kaku akibat meningitis bisa terasa sangat menyakitkan dan menyiksa bahkan ketika duduk atau berbaring. Pengidap meningitis ya sering sekali merasa sulit fokus dan linglung, mual, muntah, gitu ya. Bisa dibaca sendiri, sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka bisa mengalami migrain atau rasa tidak nyaman ketika biasa. Gejala meningitis berikutnya adalah munculnya ruam pada beberapa bagian bahkan seluruh tubuh. Penyebabnya adalah pertumbuhan bakteri tersebut merusak pembuluh darah. Kemudian rasa lelah, kemudian penurunan dari kemampuan mengingat, berbicara, serta melihat. Bisa juga menyerang pengidap. Tentu saja ini harus dibuktikan dengan diagnosis laboratorium ya. Nah, epidemiologinya seperti apa? Baik adik-adik, ada di sini yang disebut dengan meningitis belt. Itu adalah negara-negara yang meningitis itu di sana menjadi wabah gitu ya, menjadi berkembang. Yaitu adalah di bagian di sini dia, di bagian ini, di negara-negara ini. Ada negara-negara Afrika ya di sini ya. Ya, ada Gambia, kemudian Guinea, kemudian di sini ya, sebagian Nigeria, kemudian di sini adalah Sudan gitu ya, Ethiopia ya. Nah, ini disebut dengan meningitis bird, di mana harus diwaspadai ketika berada di negara tersebut. Ya, karena itu pencegahannya adalah biasanya dengan melakukan vaksin meningitis ya sebelum mengunjungi negara-negara yang masuk di meningitis bird ini. Vaksin meningitis ini biasanya berlakunya 2 tahun. Bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di tempat-tempat yang menyediakan vaksin ini. Bisa di balai karantina ya, tempat-tempat yang memang di situ berhubungan erat dengan pengurusan ketika orang mau bepergian ke luar negeri. Oke, saya lanjut lagi. Nah, berdasarkan kapsul polisakaridanya gitu ya. Jadi tadi kan termasuk bakteri kapsul ya. Bakteri Neisseria meningitidis ini dibedakan dalam 13 serogroup. Jadi berdasarkan bentukan kapsulnya itu ada 13 jenis ya. Yaitu A, B, C, D, H, I, K, L, X, W, Z29E, W135, di mana 6 diantaranya A, B, C, W, X, dan Y dapat menyebabkan epidemi dengan prevalensi serogrup berbeda-beda tergantung lokasi geografis. Jadi jenisnya ini banyak sekali serotipnya. Kemudian penularan bakteri ini hanya menginfeksi manusia, ya, tidak ada mampir dulu ke hewan, tidak ada agennya melalui hewan. Jadi bakteri menginfeksi, penularannya adalah dari manusia ke manusia melalui droplet atau pernapasan, kemudian sekresi tenggorok atau saliva dari pembawa karier, seperti merokok gitu ya, kontak dekat dan kontak berkepanjangan,
cuman, bersin, batuk, tinggal dekat dengan pembawa. Sebesar 1-10% populasi membawa disiram meningitis di tenggorok dan tidak bergejala. Jadi dia ada karier gitu ya, 1-10% populasi itu dia karier bakteri ini tapi ada di tenggorok dan tidak bergejala. Pada status epidemi, angka tersebut bisa mencapai 10-20%. Jika terjadi epidemi tentang meningitis ini yang disebabkan oleh Neisseria meningitis ini, maka orang-orang karier itu bisa 10-25% dari populasi. Penyakit ini mudah menular saat berkumpul orang banyak. Misalnya saat gathering, haji, jambore, dan sebagainya. Oleh karena itu, tentu saja sudah ada vaksinnya, sudah ada vaksin meningitisnya yang berfungsi untuk memperkuat imunitas ketika sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan, utamanya di wilayah-wilayah yang memang menjadi pusat penularan dari Neisseria meningitis ini. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum uji diagnostik laboratorium. Nah, spesimen yang digunakan untuk mendeteksi Neisseria meningitis ini ada 3. Pertama adalah cairan otak atau cerebral fluids tadi, kemudian darah, kemudian spesimen khusus yaitu jaringan, cairan, dan selaput otak. Nah, ini tadi alasannya kenapa kita tidak bisa pakai karena memang proses pengambilannya ini memerlukan pelatihan. Nah, pemerintah kita, adik-adik, melalui Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan buku panduan deteksi dan respon penyakit meningitis meningokokus ya. Jadi sudah ada buku panduannya. Nanti adik bisa pelajari ini, buku ini bisa didapatkan di internet tahun 2019. Sini lengkap sekali, mulai dari gambar umum penyakit ya, kemudian sampai dengan deteksinya, penemuan kasus dan deteksinya, pencegahannya juga ada. Ya, nah saya ingin fokus menjelaskan ke yang konfirmasi laboratoriumnya ya. Cari dulu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 jenis spesimen klinis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis ya meningitis meningococcus ini atau meningitis yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis, yaitu adalah cairan cerebrospinal yang tadi saya sebut dengan CFS ya, cerebrospinal fluids dalam bahasa Indonesia di sini disebut dengan CSS, cairan cerebrospinal, sama ya, darah, dan spesimen khusus, jaringan, cairan, dan selaput. Nah, dengan catatan di sini spesimen khusus ini digunakan untuk pada saat otopsi, pada saat terjadi kematian pada pasien yang diduga karena meningitis, maka pada saat otopsi ini baru digunakan sampel spesies khusus jaringan, cairan, dan selaput. Nah, saya lanjutkan. Nah, pemeriksaan CSS atau cairan cerebrospinal mutlak diperlukan pada pasien yang dicurigai meningitis kecuali ada kontradiksi. Dalam hal ini CT scan. Jadi berdasarkan hasil CT scan atau fundoskopi, tidak ada kontraindikasi yang lain ya, maka bisa dilakukan tindakan untuk mendapatkan CSS. Nah, pengambilan CSS ini adalah sebelum pemberian antibiotik. Oke, apa saja alat yang diperlukan? Ya, banyak sekali. Di sini ada disinfektan, sarung tangan steril, pasa,
masker bedah, plester, jarum, pengungsi lumbal, tabung steril, tutup ulir 3 buah, ya. Kemudian siring dengan jarum, kontainer transport spesimen, plastik sampah, dan isolate medium plus venting needle jika CS tidak bisa sekali diperiksa. Jadi ini adalah media transport, ya. Media transportnya disebut dengan isolate medium. Nah, ini diperlukan, ini adalah media transportnya. Isolate medium ini diperlukan jika memang tidak segera diperiksa, ya. Jadi setelah diambil maka dimasukkan ke isolate medium. Nah, mengambilnya di mana, adik-adik? Mengambilnya adalah di sini dia di fungsi lumbar atau di tulang belakang, ya. Apa? Karena kita tahu tadi bahwa cairan otak ini diproduksinya di bagian dari otak, kemudian dia juga didistribusikan sampai kepada tulang belakang, ya. Jadi inilah yang saya maksudkan memerlukan pelatihan khusus, ya. Nah, pasien dalam posisi seperti ini, kemudian ada penusukan jarum, ya. Kemudian diambil CSS sebanyak 3-4 mili jika memungkinkan minimum 1 mili, ya. Kemudian ini proses pra-analitiknya, ya. Kemudian inokulasi CSS ke dalam transisolate medium. Transisolate medium itu telah harus disimpan pada suhu yang rendah, yaitu 4 derajat Celcius, dan dihangatkan pada suhu ruang sesaat sebelum digunakan. Tentu harus dilakukan labeling, ya. Kemudian gunakan forceps steril untuk tutup aluminium foil, ya. Lakukan disinfeksi pada tutup karet dengan alkohol, ya, 70%. Nah, setelah CSS atau CFS tadi diambil menggunakan siring, lalu dimasukkan ke dalam botol transisolate medium. Kemudian sisanya bisa disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius untuk pemeriksaan mikroskop gram dan pemeriksaan yang lain, ya. Spesimen ini diinkubasikan pada suhu 35-40 derajat Celcius dengan 5% CO2. Bila pengiriman spesimen dilakukan lebih dari 4 hari, cabut venting needle dan tempatkan spesimen pada suhu ruang. Nah, ini tetap lakukan disinfektan. Nah, saya ingin ke PPT saya dulu. Nah, ini adalah alur pemeriksaan laboratorium untuk bakteri Neisseria meningitidis, ya. Jadi yang tadi spesimen klinis tadi, ya, ada 3, ya, ada 3 jalur pemeriksaan. Jadi spesimen setelah diambil tadi diberikan media transport, ya. Kemudian ada disisakan dari spesimen tadi dilakukan untuk pewarnaan gram secara langsung, ya. Dengan teknik pewarnaan gram seperti biasa menggunakan 4 jenis reagen, gentian violet, bugol, alkohol 96% dan juga safranin. Maka dia jika terdeteksi gram negatif di Plococcus, maka presumptifnya kemungkinannya dia memang Neisseria meningitidis. Kalau dia tidak terdeteksi berarti bukan, ya. Kemudian jalur pemeriksaan yang lain adalah dengan menggunakan PCR dan imunohistokimia. Nah, PCR ini adalah menggunakan prinsip amplifikasi, yaitu di mana DNA dari bakteri ini digandakan, diperbanyak, ya, dengan polychain reaction, kemudian dibandingkan dengan marker. Jika memang ada kesesuaian antara sampel yang diambil dengan marker, maka di situ berarti terkonfirmasi bakteri Neisseria meningitidis. Nah, selanjutnya adalah dengan metode kultur. Kultur yang dipakai medianya adalah media agar blood dan juga media agar coklat. Di sini koloni yang menjadi tersangkanya, ya, dilakukan
bisa ditumbuhkan dulu pada koloni ini, kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan gram, sifatnya opsional ya. Atau dilanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu dengan uji COVAX, uji oksidase tes. Jika positif maka dilanjutkan lagi uji gula-gula ya, seperti biasa menggunakan glukosa, maltosa gitu ya, glukosa dan laktosa gitu ya. Nah, jika dia positif, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan serotype apa ya yang ada di situ. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan resistensi antibiotik gitu ya, sampai dengan pemeriksaan molekuler. Jika tidak terkonfirmasi pada uji gula-gulanya, maka dia bukan Neisseria meningitis. Nah, mengingat rantai dari pemeriksaan laboratorium ini begitu kompleks, ya, sehingga keputusan untuk menetapkan bahwa ini terkonfirmasi sebagai peradangan otak atau meningitis yang disebabkan Neisseria meningitidis ini, sebelum masuk ke ranah laboratorium pastinya harus melakukan prosedur yang amat ketat juga di sisi klinisinya, sehingga pengambilan sampel ini memang benar-benar sudah mendekati dari apa yang diprediksi oleh para klinisi, karena resiko dari pengambilan sampel ini juga tidak seperti pengambilan darah biasa gitu ya, karena mengingat pengambilannya sampelnya berbeda gitu ya, yaitu adalah di darah, cairan otak, dan juga kalau pada otopsi bisa pada jaringan. Oke. Nah, di sini adik-adik adalah sebuah prosedur-prosedur praanalitik yang bisa nanti adik-adik pelajari ya, adik-adik baca, mulai dari pengisian form, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemberitaan laboratorium penerima tentang rencana pengiriman spesimen ya, biosafety dan sebagainya ya. Nah, ini jika menggunakan sampel darah ya, jika diduga kondisinya sudah pada fase bakteremia ya, spesimen atau bakteri itu sudah menyebar ya, sampai diduga sampai ke darah, ke pembuluh darah, artinya kondisi tadi yang di awal terjadi penggumpalan ya, pengumpulan darah dan sebagainya, sampai merusak struktur pembuluh darah dan akhirnya diduga bakteri ini sudah berada di aliran darah, maka sampel darah juga menjadi. Ya, dengan pemeriksaan darah sudah dapat ditegakkan diagnosis meningitis, maka tidak perlu dilakukan CSS. Jadi ini sekali lagi keputusan dari klinisi ya. Jadi ATLM melakukan saja yang diminta, nanti apakah CSS atau sampelnya darah. Tentu bergantung kepada diagnosis, anamnesa, keparahan pasien dan sebagainya. Nah, pengambilan darah untuk spesimen ini diambil di mana? Pengambilan darah pada spesimen ini ya diambil pada darah vena ya. Tentu saja adik-adik sudah memahami bagaimana cara mengambil darah pada sampel darah vena, kurang lebih sama. Menggunakan sarung tangan, beri label botol kultur darah, kemudian diinspeksi tutup karet botol dengan alkohol, siapkan tangan yang diambil, lakukan disinfeksi dan sebagainya ya. Untuk anak-anak di sini 1,2 mili dimasukkan dalam port culture ya. Kemudian untuk dewasa 5-10 mili pada cairan kultur ya. Jika sampelnya darah. Nah, ini ketika sampelnya spesimen khusus,
hanya dilakukan oleh tugas otopsi ya yang memiliki kewenangan tersebut ya. Contohnya berupa cairan otak, kemudian jaringan selaput otak ya. Nah, ini ada proses-proses yang dipelajari secara khusus di bagian patologi anatomi ya. Nah, ini yang tadi alur bagan pemeriksaannya. Nah, ini adalah pemeriksaan ya, sitologi gitu ya. Ini pewarnaan gram sama ya dengan pewarnaan gram. Kemudian violet, sini ya. Nah, ini adalah kenampakannya ya. Penampakannya adanya bakteri Diplococcus gram negatif. Kemudian ini adalah teknologi dengan menggunakan rapid gitu ya. Saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah pertumbuhan bakteri Neisseria meningitidis pada agar darah. Dan ini adalah hasil pada uji gula-gula ya. Gambaran fermentasi dia positif tampak pada glukosa dan maltosa. Oke, media yang digunakan ya tadi sudah kami singgung di sini. Untuk media transport itu ada media stot, ada media ini low glycolate sports atau tadi trans-isolat. Ya, trans-isolat sebagai media transport. Baik, ini mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan tentang bakteri Neisseria meningitidis ya sebagai salah satu penyebab terjadinya penyakit meningitis ya. Ingat, meningitis bukan hanya terjadi karena bakteri ini, tapi juga bisa terjadi karena adanya virus, jamur, atau bahkan bakteri yang lain yang memang menimbulkan peradangan pada bagian meningen. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali.